Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Yesus lebih daripada segala sesuatu. Lebih daripada segala tokoh siapapun yang hebat sekalipun. Bantu kami ya Bapa untuk bersandar hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, Yesus mengecam orang Yahudi sebagai orang yang jahat. Ya, dan Yesus tidak akan memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda apa? Tanda penderitaan, dimakamkan dan bangkit. Seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian pun Yesus wafat, dimakamkan dan bangkit 3 hari kemudian dalam peristiwa Paskah. Dan Yesus mengatakan orang ratu dari Sheba dari Ethiopia datang untuk menghormati Salomo, tapi yang di sini lebih besar daripada Salomo. Ya. Yesus mau mengatakan kepada kita, saudaraku terkasih, bahwa dialah raja dari segala raja. Dia adalah lebih daripada segala yang hebat di dunia sekalipun. Daud raja yang hebat, Salomo raja yang hebat, tapi yang di sini lebih daripada Salomo. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh seorang menteri Katolik yang mungkin kita kenal, Ignatius Jonan, mengatakan bahwa kenapa dia tidak takut terhadap program yang dibuat ketika dia sedang memperbaiki kereta api. Dia bilang, saya percaya pada Yesus dan Bunda Maria. Dan saya tidak akan melepaskan iman saya kepada Yesus sebelum ada orang yang dapat mengalahkan Yesus dan Bunda Maria. Yesus dan Bunda Maria selama ini telah menang dan saya percaya kepadanya. Suatu jawaban yang sangat-sangat logis yang mungkin berasal dari teks ini. Ya, Yesus mengatakan yang di sini lebih daripada Salomo. Yang di sini lebih daripada Yunus. Yang di sini lebih daripada raja-raja hebat sekalipun. Siapapun. Hebat siapa raja? Soeharto, ya, Kaisar, Presiden Amerika, Presiden Rusia, Presiden Cina. Ini lebih besar dan selalu menang. Dan inilah yang harus menjadi suatu pegangan bagi kita, bahwa kemudian kita harus bertobat, harus terus menyesuaikan diri kepada Yesus sebagai pemenang, sebagai raja, karena dia tidak pernah dikalahkan oleh apapun, siapapun, bahkan oleh kuasa iblis sekalipun. Dan ini meyakinkan kita akan arti iman kita kepada Yesus. Ya, extra ecclesia nulla salus dikatakan oleh gereja. Di dalam hanya di dalam gereja Katolik keselamatan itu nyata. Karena itulah suatu otoritas yang gereja menyatakan bahwa dialah yang diutus oleh Allah. Kristus memang adalah jalan menuju kepada Bapa. Hanya Yesus menuju kepada Bapa. Tapi Yesus memberikan kuasa itu sepenuhnya kepada gereja. Maka di dalam gereja Katolik adalah gereja yang satu-satunya didirikan oleh Kristus yang sesuai dengan kehendak Yesus. Dan itu ya kita yakin karena Kristus yang telah menjadikan gereja kita adalah gereja yang satu, kudus dan Katolik. Karena itu saudaraku terkasih, mari kita percaya dan yakin dan mengimani akan kemenangan Kristus sebagai Raja semesta alam. Ya. Dan itu tidak bisa saya lepaskan oleh apapun, oleh kuasa manapun, oleh godaan apapun. Karena kita bersandar pada Yesus. Semoga Anda dan saya memiliki keyakinan yang teguh akan panggilan kita untuk menghayati iman kita. Dan itulah otoritas yang kita pegang dengan kuat, dengan tangguh. Karena itu tidak dapat dikalahkan. Karena itu tidak ada satu kuasa manapun di neraka sekalipun yang dapat mengalahkan Kristus dan gerejanya. Gereja Katolik, kudus, apostolik, satu. Dan itulah yang menjadi pegangan kita dalam penghayatan kita sehari-hari. Kita tidak pernah boleh ragu dan takut akan iman kita. Karena iman yang diberikan otoritas kepada Petrus, ya, dan Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, dan tak ada satu kuasa manapun
yang dapat mengalahkanmu. Dan Yesus mengatakan juga bahwa apa yang diikat oleh Petrus oleh gereja akan diikat oleh Allah di surga. Apa yang diikat oleh dilepaskan akan dilepaskan juga oleh gereja. Semoga Anda dan saya dan kita pun memiliki keyakinan yang teguh akan hal ini. Berkat Tuhan atas hidup kita bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.